Assalamualaikum, Bu. Maaf mengganggu. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Iya, Eee, mari silakan masuk, Bu. iya, Pak, iya, Bu. Terima kasih. Iya. Ada apa, Bu, nih ya? Ini, Bu, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diutarakan gitu, Bu. Oh, ya sepertinya masalahnya lumayan serius nih. Ada apa Mmm, ya, Bu, ya ya? lumayanlah ya, lumayan bisa dibilang Mhm. serius gitu, Bu Ros, karena kalau kata saya ini sesuatu yang apa ya, membutuhkan pemikiran gitu, Bu, untuk Wah, bagaimana, menghadapinya gitu, seperti itu. hmm. Jadi Buniani beneran lagi bingung rupanya. Iya, Bu, bingung. Iya. Kira-kira, ada masalah apa nih, Bunia? Begini ya, Bu Ros ya, Iya. terkait dengan di sekolah saya ini lagi ada permasalahan gitu, permasalahannya berkaitan sama siswa gitu ya. Kalau saya Mhm. melihat bahwa ini merupakan, apa ya namanya, bentuk perilaku kenakalan remaja gitu ya, atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak remaja lah gitu. Tetapi saya merasa bahwa, perilaku ini sudah sangat meresahkan gitu, Bu Ros, gitu. Gitu ya. Menurut Bunia, apa yang membuat, mereka menjadi seperti itu sehingga, perilakunya ini meresahkan gitu loh, Bunia? Kalau saya amati gitu ya, Bu, ya, Mhm. kenapa, anak-anak ini mengalami atau melakukan gitu ya, bukan mengalami ya, Bu Ros, ya, melakukan, Iya. tindakan-tindakan penyimpangan ini kalau saya melihat mungkin salah satunya adalah faktor dari lingkungan keluarga gitu ya, lingkungan keluarga misalkan, eee, apa ya, kalau sekarang itu kan orang tua mungkin lebih kecenderungan membebaskan anaknya gitu ya, dalam menggunakan Mhm gadget mhm. gitu ya. Terkadang ada orang tua yang mereka sama sekali tidak pernah dengan dalih, dengan alasan kesibukannya, mereka itu tidak apa ya, tidak peduli gitu dengan gadget anaknya, tidak ada memeriksa gadget anaknya sehingga, anak-anak itu mungkin mereka menjadi kebablasan gitu karena mau tidak mau gitu ya faktor atau pengaruh daripada, apa ya itu namanya, teknologi gitu kemudian Mhm lingkungan mhm mhm. sangat besar sekali pengaruhnya terhadap, pola perilaku daripada anak masa sekarang gitu, Bu Ros. Begitu ya. Kalau Iya, seperti itu berarti kenakalan mereka tuh sudah lumayan cukup meresahkan ya, Bu, ya? ya sebenarnya meresahkan dan tidak meresahkan mungkin apa ya, setiap hal yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dari anak remaja itu bagi kita sebagai orang dewasa itu sebuah perilaku yang meresahkan gitu ya, karena memang, Mmm. lagi-lagi penyimpangan ini bisa apa ya namanya, membawa terpengaruh gitu, pengaruh terhadap lingkungan Iya iya. mereka. Misal, eee, Iya. apa ya, dengan teman-temannya gitu, misalkan satu orang yang Mhm melakukan mhm. penyimpangan ini nanti akan mempengaruhi terhadap lingkungan sekitarnya gitu, boros ya, Gitu. yang Ya, melakukan betul betul. yang melakukan penyimpangan itu bukan hanya yang tadinya satu orang, berarti nanti akan, eee, mengajak atau membuat komunitas gitu, seperti itu. Iya iya, betul sekali, Bunia. Nah, menurut Bunia, saat ini kenakalan, anak-anak, menurut Bunia nih, berada di level berapa, Bu? Kalau lihat dari yang sekarang terjadi gitu ya, Bu, ya, di Mhm lingkungan sekolah saya, dengan kasus ini gitu ya, dengan kasus penyimpangan mhm. ini, saya merasa bahwa memang ini ada di levelan 7 gitu ya, Bu, ya, di levelan Oh, 7 dari 10 tentunya gitu. dari Jadi sudah 10 sangat ya? gitu. Jadi sudah ini memang benar-benar harus apa ya, mendapatkan penanganan gitu, mendapatkan, Mmm. tindak lanjut action-nya seperti apa gitu nanti, begitu. Iya iya. Berarti kalau di level 7 tuh lumayan tinggi ya, Bu, ya? Iya, begitu. Mhm. Lalu menurut Bunia ini di angka berapa Bunia ingin menurunkan kenakalan mereka? Setidaknya gitu kalau dari level, 1 sampai Nah, 10 tadi kan di level 7 ya? Diturunkan mhm. ingin berapa nih Bunia? Kalau di sini mungkin kalau berkaitan dengan kenakalan gitu ya, kalau misalkan kita Mhm. berbicara ideal ya kita tidak ingin gitu ya, Bu, ya, anak didik kita melakukan Mmm. penyimpangan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan diukur dengan skala gitu, ya saya Mhm. berharap di level 0 gitu, tidak ada lagi yang Iya ya. melakukan penyimpangan. Tetapi mungkin gitu ya, bukan mungkin, Mmm.
juga merupakan memaklumi gitu. Tapi kalau karena memang remaja itu dalam fasenya ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba sesuatu yang baru yang mereka anggap itu sebagai sebuah tren gitu. Jadi kalaupun misalkan ada kenakalan-kenakalan itu, ya kenakalan-kenakalan yang wajar sajalah ketika mereka misalkan tindakan-tindakan yang masih kita bisa maklumi gitu. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya berkaitan dengan kasus sekarang saya di sekolah yang sedang saya hadapi, ya saya inginnya di level 0 gitu sampai ke titik di mana semuanya menjadi clear kembali gitu, tidak ada lagi yang melakukan penyimpangan itu gitu. Baik, Bu. Nah, lalu apa yang akan Bunia lakukan nih agar siswa tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka tuh salah gitu loh, Bunia? Ya, kalau melihat seperti itu sebenarnya ini merupakan hal yang rumit ya, Bu Ros, ya. Karena kenapa rumit gitu, karena memang ini tidak akan bisa disembuhkan langsung gitu, tidak akan Betul. dijadikan merubah sikap itu bisa langsung gitu, otomatis langsung, terutama ini akan sangat berkaitan erat dengan berbagai faktor. Faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari lingkungan sekitar, dari sekolah, kemudian yang paling utama adalah dari diri sendirinya. Nah, sekarang mungkin tindakan yang akan saya lakukan adalah pertama melakukan pendekatan dulu dengan anak ini, kemudian mengidentifikasi kenapa gitu kan anak ini bisa sampai melakukan penyimpangan itu. Kemudian nanti saya akan berkoordinasi dengan psikolog, mendampingi secara psikologis, kemudian akan memanggil juga orang tuanya untuk apa ya? Supaya orang tuanya lebih memperhatikan gitu ya, memperhatikan perkembangan anaknya gitu. Jadi ada komunikasi, ada figur ayah dan ibu yang benar-benar nyata adanya bagi anak-anak. Wah, subhanallah, itu ide yang sangat bagus, Bu Nia. Itu luar biasa sekali dan insya Allah akan menjadi solusi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Nia. Mudah-mudahan ya Bu Ros ya, karena ini Iya. PR kita bersama gitu, iya. Nah, kira-kira nih, hal tersebut kapan nih akan dilakukan, Bu Nia? Yang mengundang Ya, psikolog gitu. ya, kalau tahapan awal itu sebenarnya sudah mulai saya lakukan ya Bu ya, dengan memanggil anak itu, mengidentifikasi kenapa mereka sampai terjadi seperti itu, kemudian apakah ada lingkungan yang juga menjadi komunitas dari mereka gitu. Sudah mulai saya lakukan gitu. Kemudian nanti mendampingi secara dengan psikolog gitu ya, secepatnya karena memang menganggap bahwa ini adalah hal yang memang benar-benar urgent gitu, benar-benar penting untuk segera ditindaklanjuti gitu mungkin. Jadi Wah, waktunya tidak akan dinanti-nanti gitu, akan secepat iya, mungkin. iya. Gitu. Bagus sekali tuh Bu Nia ya. Semoga masalah yang Bu Nia hadapi saat ini segera terselesaikan ya Bu Nia ya. Dan Amin. semoga anak-anak yang ada di sekolah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, Gitu. amin, amin. Iya. Insya Allah saya tunggu kabarnya dari Ibu loh. Siap, Bu. Terima kasih. Nanti Iya, saya akan apa ya, berbagi kabar lagi dengan Ibu tentang rencana tindakan saya akan seperti apa gitu. iya. Kayak Nah, aksinya seperti apa gitu ya. siap. Nah, dari diskusi ini nih, apa nih yang Bu Nia dapatkan nih Bu nih? Eee, apa ya, Bu, ya, saya lebih Mm-mm. lega gitu, secara perasaan lebih lega karena ada teman untuk berbagi cerita ya, Bu, ya. Kemudian, kalau kemarin sempat saya bingung, apa ya harus dilakukan, Mm-mm. bagaimana ya gitu kan Mm-mm. dengan latar belakang masalah seperti ini gitu, sempat Mm-mm. membuat semua ini menjadi hal yang rumit gitu ya, Bu, ya. Tapi setelah, sekarang sharing gitu, setelah sekarang Mm-mm. melakukan, perbincangan sama Ibu, ternyata oh kebuka ya jalannya harus begini gitu kan ya, jalannya harus begini Iya, iya, gitu. iya. Iya, Iya, aduh, luar biasa sekali ya Bun ya ya. Ya mungkin udah iya Bu, cukup ya terima Bun ya. kasih. Ini juga sama-sama Bun ya ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Ros. Iya, Doakan sama-sama saja Bun ya. semoga kita bisa, menyelesaikan masalah ini secepatnya ya Bu ya. Ini saya akan Baik selalu Bu. doakan Bun ya. Semoga masalahnya tepat terselesaikan. Ibu terima kasih, saya permisi dulu, barangkali ada yang mau Ibu lakukan lagi gitu kan, kegiatan lain Iya, selain itu. Terima kasih Bu Ros, iya. mangga permilos, Iya, assalamualaikum. mangga Bun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam, Boros.
Maaf nih Pak Ajat, saya boleh tidak mengganggu waktunya sebentar? Ini ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oh boleh Bu, kita sudah lama ya tidak berjumpa ya. Iya, Lagi. Iya. iya. Begini Pak Ajat, Kira Bros sebetulnya, oh apa ya, yang ingin dibicarakan? iya, begini Pak Ajat, sebetulnya saya sedang ada masalah nih, bingung harus bagaimana. Oh bingung. Iya, Kenapa bingung Bros? Terus apa yang iya. bikin bingung Bros itu? Iya, saya tuh sedang ada masalah, Pak, yang berkaitan dengan, anak-anak di sekolah dan hal ini berhubungan dengan pelajaran, terutama pelajaran pendidikan agama Islam. Hmm, lantas masalahnya apa Bros? Kalau boleh Iya, tahu. masalahnya itu berhubungan dengan hal ibadah, Pak. Oh, jadi ibadah ya? Nah, Iya. kriteria ibadahnya seperti apa yang Ibu harapkan itu anak-anak? Apa ya? Masalahnya ini banyak, kan ajaran baru ya, Pak, ya. Ya, ya. Otomatis anak-anak pun kebetulan saya mengajar kelas 7 Pak Ajat, dan di awal pembelajaran itu saya, mengetes anak-anak dalam hal membaca Al-Qur'an. Nah, ternyata setelah saya tes itu banyak, anak-anak yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, bahkan yang lebih parah tuh ada dari beberapa di antara mereka yang tidak bisa atau tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, gitu loh Oh, Pak Ajat. begitu ya? Iya, Menurut Ibu, anak-anak tersebut yang tidak baca dalam skala 1 sampai 10 itu levelnya level berapa? Angka berapa gitu? mmm, menurut saya sih mereka berada di level 6 ya Pak ya, karena, bukan bukan tidak bisa lagi membaca Al-Qur'an, tapi tidak mengenal atau tidak bisa sama sekali gitu loh Pak. Apakah Eee itu hambatan Ibu ya dalam itu untuk pembelajaran Ibu itu? Itu hambatan? iya. Jelas, menghambat sekali ya, Pak, ya. Karena menurut saya kan kalau untuk tingkat SMP tuh bukan lagi belajar membaca atau mengenal huruf hijaiyah, tapi harus sudah, lancar gitu loh, Pak. Misalkan, ke tajwidnya atau belajar bagaimana, merapalnya gitu loh, Pak. Kira-kira itu boros itu ada berapa persen dari di kelas itu yang seperti itu? Kalau di kelasnya sih yang belum lancar ada sekitar 50% ya Pak ya, yang belum lancar. Dan Hmm, kalau untuk yang tidak bisa membacanya memang sedikit sih Pak. Paling dalam satu kelas tuh ada 2 atau 3 orang. Cuman masalahnya di sini menurut saya kan tingkat SMP-nya itu loh Pak. Jadi kalau untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah itu kan harusnya di tingkat bawah gitu seperti rendah ya. TK, iya TK atau SD gitu. Namun kalau SMP kayaknya agak prihatin gitu loh Pak Ajat. Iya. Saya juga mendengarnya boros itu kasihan karena level SMP ya belum bisa. Iya, Ya, saya juga ikut apa? Merasakan kalau seperti itu mungkin masalahnya kompleks ya, Wiros ya. Nah, itu iya Bapak. pecahan ya. Lantas Mhm. Ibu Ros itu mempunyai apa itu? Kesempatan apa untuk memperbaiki itu? Eh, Oh, maksudnya gimana Pak? Solusinya gimana gitu kalau melihat kejadian seperti itu? Mungkin yang pertama ya Pak ya, saya akan, mengadakan pelatihan atau pembelajaran kepada mereka tapi di luar jam pelajaran. Oh, Misalkan seperti di hari Jumat, kalau hari-hari Senin sampai Kamis kan pembelajaran full tuh Pak sampai jam 3. Jadi kalau mengadakan pelatihan membaca Al-Qur'an kayaknya tidak mungkin ya. Tapi kalau di hari Jumat insya Allah bisa, karena hari Jumat tuh anak-anak pulang jam setengah 12, jadi saya rasa bisa ya untuk melakukan pelatihan membaca Al-Quran. berarti itu di luar pembelajaran ya, Bos ya?
Iya, di luar KBM, Di Pak. ekstra ya? Itu maksudnya di ekstra ya? Beda lagi, Pak. Beda lagi. Iya. Lantas kalau ada program seperti itu, apa strateginya, Bu Ros? Strategi yang lain lah untuk mengatasi yang tadi yang anak yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah tersebut. Apa? Strategi yang lain mungkin saya akan ini ya Pak ya, bekerja sama dengan orang tua Oh, untuk orang tua tuh lebih mendukung atau memotivasi anaknya agar mereka mau belajar membaca Al-Qur'an. Setelah itu saya akan menyuruh anak-anak untuk membuat catatan atau laporan harian tentang membaca Al-Qur'an gitu. Kegiatan mereka sehari-hari tapi dalam hal membaca Al-Qur'an gitu loh, Pak. Lantas, Boros, itu ukuran untuk mereka yang tadi itu bagaimana ukuran keberhasilannya? Kalau dilihat Ukuran ukuran keberhasilannya, karena kan anak biasa gitu bisa membaca, ini kan tidak bisa. Ukuran keberhasilannya bagaimana itu? Ukuran keberhasilan anak yang tadi, yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. ya, Ukurannya kalau misalkan diadakan pelatihan setiap hari Jumat gitu ya, Pak ya. ya. Mungkin kalau latihan saja hanya hari Jumat kurang kurang maksimal ya, Pak ya. Makanya saya akan bekerja sama dengan orang tua dan insya Allah kalau ada kerjasama antara guru dengan orang tua dalam membimbing anak-anaknya, insya Allah keberhasilannya baik, Pak. Oh, bagus ya, Cukup Bu. besar. Jadi ada intinya kolaborasi ya. Jadi, Iya, ada kolaborasi. nah dalam program itu jangka apa kapan nih akan dilaksanakan yang realnya Yang sampai realnya. ya. Karena ini urgent ya, Pak ya. Berhubungan dengan akhlak juga ya, Pak ya. Sesegera mungkin, Pak. Mudah-mudahan Jumat ini bisa terrealisasi dengan baik, Pak, untuk pelatihan membaca Al-Qur'annya. Nah, kalau untuk kolaborasi dengan orang tua, insya Allah setelah ini dengan Bapak, langsung saya ini dengan orang tua. Oh bagus Bu Ros ya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya nanti setelah Ibu Ros melaksanakan apa penerapan tadi ya. Iya, Mudah-mudahan insya kita Allah. bisa ngobrol lagi sampai sejauh mana program Bu Ros tadi sudah berjalan ya. Iya, terima kasih Pak Ajat ya atas waktunya. Itulah ya. Lantas Iya, dari perbincangan kita ya, apa yang didapatkan oleh Bu Ros sekarang? yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini, alhamdulillah Bapak saya jadi tercerahkan gitu untuk melakukan apa gitu kepada anak-anak yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Qur'an gitu loh Pak. Jadi punya ide gitu. Alhamdulillah ya bagus Bu Ros ya. Semoga sukses Bu Ros ya. Amin, terima kasih Bapak ya. Yang tadi bisa berhasil ya. Amin, amin. Pak Ajat, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bros. Kita bisa berjumpa lagi nanti. Tunggu ya Bros ya, itunya tindak lanjutnya. Iya, Seperti apa. siap Nah, Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Saya izin sama-sama. kembali ke ruangan saya. Sama-sama Bros.